jauh di dalam hutan hujan tenggara Papua. Masyarakat Korowai menemukan cara bertahan hidup dengan menghindari tanah sama sekali. Bayangkan kelembapan hampir 90% yang tidak pernah hilang. Suhu panas sekitar 86 derajat setiap hari. Namun suhu bukan ancaman terbesar. Lantai hutan dipenuhi lintah, ular berbisa, nyamuk pembawa malaria, dan babi hutan liar. Lumpur basah dapat menelan kaki hingga dalam. Sungai bisa meluap tiba-tiba dan mengubah tanah padat menjadi rawa berbahaya. Segala sesuatu cepat membusuk. Kayu rusak bahkan sebelum dipakai. Makanan basi hanya dalam beberapa jam. Bahkan tanah terasa tidak stabil saat diinjak. Solusi Korowai sangat sederhana. Mereka membangun kehidupan di atas. Sangat tinggi di atas tanah. Rumah tradisional Korowai bukan sekadar platform kecil di pohon. Rumah itu adalah tempat tinggal keluarga lengkap yang dibangun di atas satu pohon besar atau tiang tinggi yang bisa mencapai 115 kaki. Tinggi ini setara dengan gedung 10 lantai. Bangunan tersebut memiliki dinding, atap, dan ruang hidup yang bergoyang sekitar 130 kaki di atas lantai hutan. Proses pembangunannya luar biasa. Pertama, mereka memilih pohon kuat yang dapat menahan berat seluruh keluarga dan barang milik mereka. Lalu mereka menebang pohon di sekitarnya, sambil bekerja di ketinggian berbahaya dengan alat tajam. Setelah itu mereka membuat lantai dari cabang pohon yang dianyam rapat. Pekerjaan yang menuntut keseimbangan sempurna, karena permukaan selalu bergerak ketika angin bertiup. Dinding dan atap dibuat dari daun sagu yang dianyam. Bahan ini tahan air namun tetap lentur, sehingga dapat bergerak saat badai datang. Untuk naik ke rumah, hanya ada satu tangga dari batang pohon yang diberi takikan. Batang sempit ini memiliki pijakan yang dipahat dan menjulang lurus lebih dari 100 kaki. Tidak ada pagar, tidak ada alat pengaman, tidak ada rencana cadangan. Anak-anak belajar memanjat tangga ini, bahkan sebelum mereka berjalan dengan baik di tanah datar. Pada malam hari, seluruh bangunan terasa bergoyang. Itu karena rumah ini memang bergerak saat badai datang. Goyangannya bisa sangat kuat hingga sulit tidur. Namun gerakan ini sebenarnya bagian dari rancangan. Kelenturan bangunan membantu rumah tetap kuat menghadapi cuaca keras di wilayah tersebut. Mengapa membangun rumah setinggi itu? Karena kehidupan di tanah sangat berbahaya. Ketinggian memberi perlindungan dari serangan kelompok lain. Juga dari serangga yang membuat hidup di tanah sangat menyiksa. Selain itu, rumah tinggi aman dari banjir yang dapat mengubah hutan menjadi sungai deras. Kepercayaan spiritual juga menyebutkan bahwa roh hutan berada di dunia bawah. Di ketinggian udara terasa sedikit lebih sejuk dan jumlah nyamuk lebih sedikit. Pemangsa dari darat tidak dapat mencapai mereka. Namun keamanan ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih sulit. Tinggal 130 kaki di atas tanah membuat setiap kegiatan menjadi tantangan besar. Makanan utama Korowai berasal dari pohon sagu. Tetapi prosesnya sangat berat. Mereka menebang pohon sagu besar, mengambil bagian dalam yang bertepung, lalu mengolahnya menjadi tepung. Proses ini terus diulang karena kelembapan membuat makanan tidak bisa disimpan lama. Protein diperoleh dari berburu babi hutan, kasuari, ikan, dan serangga dengan busur dan panah. Bayangkan membawa babi hutan naik melalui tangga setinggi 130 kaki tanpa bantuan alat. Setiap potong makanan, setiap alat, dan setiap barang harus dibawa naik melalui satu batang tangga sempit itu. Api menjadi hal yang sangat penting. Kelembapan tinggi membuat api sulit dinyalakan dan harus dijaga terus-menerus agar tidak padam. Asap memenuhi bagian dalam rumah karena tidak ada cerobong. Mereka harus memilih antara udara penuh asap atau serangga berbahaya masuk ketika api padam. Kontak dengan dunia luar meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran misionaris, aktivitas penebangan hutan, dan perhatian media telah banyak mengubah kehidupan tradisional mereka. Beberapa keluarga kini membangun rumah yang lebih rendah. Namun sebagian tetap mempertahankan rumah pohon tinggi sebagai simbol identitas budaya mereka. Jika tidak ada wifi, tidak ada listrik, dan kamu harus membawa makananmu naik 130 kaki ke atas. Apakah kamu bisa bertahan 1 minggu? Tulis yes atau no di komentar. Di Afrika Barat, masyarakat Dogon memilih kondisi ekstrem yang berbeda. Mereka tidak naik ke pohon untuk menghindari bahaya. Mereka justru membangun peradaban langsung di dinding tebing. Tebing Bandiagara membentang sekitar 93 mil melintasi wilayah tengah Mali. Ini bukan bukit atau lereng curam biasa. Tebing batu pasir ini menjulang sekitar 1.640 kaki tegak dari dataran rata di bawahnya.
Permukaannya penuh retakan, celah, dan gua kecil serta tepian sempit. Di bawahnya hanya ada debu, semak berduri, dan panas yang sering melewati 113 derajat Fahrenheit. Suku Dogon awalnya tidak tinggal di tebing. Pada abad ke-14 hingga ke-15, serangan perbudakan dan kekuatan kerajaan yang berkembang memaksa mereka pindah. Dataran sebenarnya subur dan mudah ditanami, tetapi sangat terbuka bagi penyerang. Tebing sangat keras dan berbahaya, namun mudah dipertahankan. Mereka memilih tebing yang mereka bangun kemudian menjadi contoh arsitektur vertikal yang luar biasa. Desa-desa Dogon menempel pada teras sempit yang dipahat langsung dari batu tebing. Rumah dibuat dari bata lumpur dan batu dengan atap datar dari balok kayu yang ditutup tanah. Lumbung berdiri di atas dasar batu yang ditinggikan dengan atap runcing dari jerami untuk melindungi biji-bijian dari kelembapan dan pencurian. Beberapa bangunan berada langsung di dalam gua di tengah dinding tebing. Untuk mencapai banyak desa, orang harus memanjat jalur batu sempit dan tidak rata yang dipahat selama ratusan tahun. Tidak ada pagar, tidak ada alat keselamatan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu langkah salah bisa membuat seseorang jatuh ratusan kaki menuju kematian. Anak-anak desa tumbuh berlari di tepian batu yang lebarnya hanya seperti pintu. Tempat yang membuat orang dewasa takut justru menjadi tempat bermain mereka setiap hari. Mereka mengembangkan keseimbangan alami dan kesadaran ruang yang membuat mereka bergerak dengan percaya diri di jalur vertikal. Di atas banyak desa, Dogon masih terlihat bangunan yang lebih tua milik masyarakat Telem. Lumbung lumpur kuno berada di dinding batu yang hampir tegak lurus. Terletak sangat tinggi hingga tampak mustahil dicapai. Cerita lisan mengatakan Telem dapat terbang. Kenyataannya lebih sederhana namun tetap mengagumkan. Mereka memanjat. Kehidupan sehari-hari suku Dogon penuh tantangan berat. Musim kering membawa panas ekstrem, angin harmatan yang penuh debu, dan hampir tidak ada hujan selama berbulan-bulan. Musim hujan membawa badai keras yang bisa menghancurkan teras pertanian yang dirawat dengan susah payah hanya dalam beberapa jam. Dogon menanam millet, sorghum, bawang, dan kacang tanah di lahan kecil di kaki tebing atau di teras yang terus diperbaiki. Tanah sangat sedikit dan sangat berharga. Setiap genggam tanah harus dijaga dengan hati-hati. Air dikumpulkan saat musim hujan singkat dan disimpan dalam wadah yang dipahat dari batu. Selama periode kekeringan yang berlangsung bertahun-tahun, kelaparan bukan sekadar kemungkinan. Itu adalah ancaman nyata yang harus dihadapi seluruh komunitas bersama. Hewan ternak seperti kambing dan domba dijaga dekat dinding batu untuk melindungi dari pencurian dan pemangsa. Pandangan hidup Dogon sangat kaya secara kosmologi dan penuh simbol. Desa dianggap mewakili tubuh manusia. Pemimpin spiritual yang disebut Hogon hidup dalam pengasingan ritual. Tarian dama dengan topeng digunakan untuk membimbing jiwa orang yang meninggal menuju alam berikutnya. Topeng kayu yang diukir melambangkan roh, hewan, dan makhluk mitologi. Saat upacara berlangsung, para penari bergerak di tepi tebing sambil mengenakan topeng tinggi yang bisa mencapai beberapa meter. Tebing yang dulu melindungi mereka dari pedagang budak kini juga memberi perlindungan dari ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Namun tebing tidak dapat melindungi mereka dari kekeringan, perubahan iklim, atau tekanan ekonomi yang membuat generasi muda meninggalkan kehidupan tradisional. Meski begitu, desa-desa ini tetap menggantung di antara gurun di bawah dan langit di atas. Setelah mendengar kisah suku Dogon yang hidup di dinding tebing curam, apakah perutmu terasa mual hanya dengan membayangkan ketinggiannya? Jika iya, tulis angka 2 di kolom komentar dan mari lihat berapa banyak yang merasakan hal yang sama. Di dataran Thessaly di Yunani Tengah, pilar batu raksasa menjulang sekitar 1.300 kaki ke langit, seperti jari batu yang menunjuk ke surga. Di puncak pilar ini berdiri biara ortodoks yang dahulu dibangun untuk mencapai pengasingan total. Kata meteora sendiri berarti tergantung di udara. Selama lebih dari 600 tahun, satu-satunya cara naik dan turun adalah menggunakan jaring tali besar yang dipasang pada kerekan kayu. Para pengunjung dan biarawan diangkat ke atas sambil berputar di udara. Jika tali putus, kematian hampir pasti terjadi. Menurut tradisi lama, tali hanya diganti ketika Tuhan memutuskan waktunya, yaitu saat tali itu benar-benar putus. Jaring ini menjadi jalur hidup untuk segala hal seperti makanan, persediaan, orang sakit, dan bahkan jenazah yang diturunkan untuk dimakamkan.
Pembangunan dimulai pada abad ke-14 sebagai tempat perlindungan dari invasi Turki dan para perampok. Biara, Great Meteoron yang didirikan pada tahun 1356 oleh biarawan Atanasio. Konon dibangun setelah ia memanjat tebing tegak hanya dengan pegangan kecil pada celah batu. Pembangunan berlangsung lebih dari 50 tahun karena setiap batu, balok, dan alat harus diangkat dengan tangan. Bangunan dirancang mengikuti ruang puncak yang sangat sempit. Beberapa bahkan kurang dari 1.000 kaki persegi. Struktur bertingkat memiliki balkon menjorok keluar dan jendela yang langsung menghadap jurang dalam. Seringkali tanpa pagar atau perlindungan. Di dalamnya terdapat lukisan dinding Bizantium berusia ratusan tahun yang terjaga karena perlindungan alami dari batu. Gaya hidup para biarawan menuntut pengorbanan besar. Makanan sangat terbatas. Kebun kecil hanya menghasilkan sedikit sayuran. Sementara biji-bijian, minyak, dan anggur harus diangkat dari bawah. Aturan puasa ortodoks yang ketat, lebih dari 200 hari setiap tahun melarang daging, ikan, dan produk susu. Tidak ada mata air alami, sehingga para biarawan bergantung pada wadah air hujan yang dipahat dari batu. Saat kekeringan datang, air harus dibawa naik dari lembah dengan ember. Para biarawan mengenakan jubah hitam dan membiarkan janggut mereka tumbuh panjang. Mereka melihat penderitaan fisik dan bahaya ketinggian sebagai bentuk doa dan pemurnian diri. Lingkungan di puncak juga keras dengan angin kuat. Musim dingin bersalju yang mengisolasi. Serta panas, musim panas yang membuat batu terasa seperti oven. Sambaran petir sering memicu kebakaran. Dan kadang para biarawan hanya bisa membiarkannya karena kekurangan air. Pada tahun 20-an abad lalu, tangga dipahat ke dalam batu, sehingga akses tidak lagi bergantung pada jaring. Pariwisata kemudian menggantikan kesunyian lama dengan ribuan pengunjung setiap tahun serta toko souvenir. Dari ratusan biarawan yang pernah tinggal di sana, kini hanya sekitar selusin yang masih hidup di 6 biara yang tersisa. Di dataran tinggi Ethiopia yang mencapai lebih dari 8.200 kaki di atas permukaan laut, gereja tidak dibangun ke atas dengan bahan bangunan. Gereja di sana dipahat langsung dari batu vulkanik menjadi satu kesatuan. Raja Gebre, Meskel Lalibela memerintahkan pembangunan ini pada abad ke-12. Dengan tujuan menciptakan Yerusalem baru. Setelah Perang Salib membuat akses ke Tanah Suci tertutup. Gereja-gereja tersebut dipahat dari bagian atas ke bawah hanya dengan pahat, palu, dan tali. Tidak ada semen dan tidak ada sambungan. Hanya satu batu besar yang diubah bentuknya. Setiap dari 11 gereja diperkirakan membutuhkan waktu 20 hingga 40 tahun untuk selesai. Karya paling terkenal, Bet Georgis, berbentuk salib Yunani sempurna yang dipahat sekitar 50 kaki ke dalam tanah. Untuk masuk ke sana, orang harus melalui terowongan bawah tanah sempit yang membuat bahu menyentuh dinding. Udara di dalam terasa sejuk dan lembab dengan aroma dupa kuno. Sementara dindingnya menghitam oleh asap ritual selama berabad-abad. Wilayah Tigray memiliki lokasi yang bahkan lebih ekstrem. Salah satunya Abuna Yemataguh. Tempat ini berada sekitar 8.400 kaki di atas permukaan laut. Dan untuk mencapainya orang harus memanjat tebing vertikal, setinggi 800 kaki tanpa tali atau alat pengaman. Para biarawan memanjat tanpa alas kaki hanya dengan memanfaatkan celah kecil di batu. Kesulitan pendakian ini memastikan tidak ada penyerang yang pernah mencapai tempat suci tersebut. Ruangan kecil di dalamnya dihiasi. Lukisan dinding warna cerah. Dari abad ke-6 yang tetap bertahan karena lingkungan yang kering dan terlindung. Kehidupan sehari-hari berlangsung dengan cara hidup sederhana. Makanan utama adalah injera yang dibuat dari teff, lentil, dan kubis. Produk hewan tidak boleh dimakan selama lebih dari 200 hari setiap tahun. Air berasal dari mata air atau dari wadah yang dipahat di batu. Tantangan lingkungan termasuk udara tipis, panas matahari yang menyengat pada siang hari, dan malam yang sangat dingin. Tanpa fasilitas medis modern, mereka bergantung pada doa dan ketahanan fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berbicara bahasa Amharik. Tetapi upacara keagamaan dilakukan dengan bahasa kuno Ge'ez. Setiap gereja menjaga sebuah tabot yang merupakan replika tabut perjanjian. Dalam budaya ini, keindahan sering diukur dari kemampuan seseorang menahan penderitaan, berpuasa, dan memanjat tanpa rasa takut. Tantangan masa kini termasuk meningkatnya pariwisata dan perpindahan generasi muda ke kota-kota besar. Konflik terbaru di wilayah Tigray juga menyebabkan penjarahan dan penghancuran naskah kuno yang tidak tergantikan.
Walaupun luka itu masih terasa, para biarawan tetap tinggal di sana, memilih kehidupan terasing sebagai jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Pada ketinggian sekitar 12.500 kaki di atas permukaan laut, Danau Titicaca dikenal sebagai danau yang dapat dilayari paling tinggi di dunia. Di tempat ini, masyarakat Uros telah hidup di Pulau Terapung selama lebih dari 500 tahun. Airnya sangat dingin dengan suhu rata-rata sekitar 50 derajat Fahrenheit. Udara tipis membuat pekerjaan fisik terasa sangat berat. Matahari pegunungan yang kuat dapat membuat kulit retak dan menguji daya tahan tubuh. Awalnya suku Uros tinggal di daratan dekat pantai. Namun mereka melarikan diri ke tengah danau untuk menghindari kekaisaran Inca dan kemudian penjajah Spanyol. Mereka memilih tempat yang tidak diinginkan orang lain, yaitu tengah danau yang membeku, dengan air sebagai perlindungan alami. Segala sesuatu dibuat dari tanaman totora. Dasar pulau terdiri dari blok akar totora yang mengapung. Di atasnya ditumpuk lapisan batang kering hingga membentuk permukaan yang cukup kuat untuk ditinggali. Namun bagian bawah pulau terus membusuk di dalam air. Karena itu lapisan totora baru harus ditambahkan hampir setiap minggu agar pulau tidak tenggelam. Kehidupan sehari-hari juga memiliki banyak tantangan. Tanah tempat berpijak terasa lunak dan selalu bergoyang. Anak-anak belajar berjalan perlahan sambil menyeimbangkan berat badan agar tidak menembus permukaan. Mereka juga memakan bagian putih dalam batang totora untuk mendapatkan air dan energi. Protein diperoleh dari memancing, berburu burung, dan mengumpulkan telur. Memasak dilakukan di atas lempengan tanah liat agar api tidak membakar seluruh pulau. Malam hari sangat dingin, sehingga mereka harus mengenakan beberapa lapis pakaian dari wol alpaka dan domba. Bahasa yang mereka gunakan adalah Aymara, yang memiliki banyak kata khusus untuk menjelaskan angin dan suara batang totora yang membusuk. Danau ini dihormati sebagai Chota Mama atau Ibu Danau. Sebelum memancing atau membangun pulau, mereka memberi persembahan karena badai dapat memutus ikatan dan menghancurkan seluruh pulau hanya dalam satu malam. Di tempat ini, bertahan hidup selalu dilakukan bersama. Jika satu orang jatuh, semua orang ikut terkena dampaknya. Ancaman modern termasuk pariwisata yang mengubah kehidupan tradisional meskipun memberikan penghasilan. Banyak anak muda memilih pindah ke daratan untuk hidup yang lebih mudah. Selain itu, pencemaran Danau Titicaca dan kemungkinan hilangnya tanaman totora juga mengancam dasar kehidupan mereka. Di lembah Bumburet di Pakistan Utara, desa-desa Kalasha berada pada ketinggian antara 6.500 hingga 10.000 kaki. Dikelilingi puncak gunung yang mencapai lebih dari 19.600 kaki. Jalan menuju desa hanya berupa jalur tanah sempit, tanpa penghalang yang dipahat di tebing curam. Dengan ancaman longsor setiap saat, dan risiko besar hanya untuk masuk atau keluar wilayah tersebut. Pada musim dingin, salju menutup jalur pegunungan selama berbulan-bulan, sehingga hubungan dengan dunia luar terputus sepenuhnya. Lebih dari 1.000 tahun lalu, penyebaran Islam mendorong mereka mundur ke lembah-lembah terpencil ini. Mereka memilih hidup terasing daripada bergabung atau meninggalkan keyakinan mereka. Hingga sekarang, mereka tetap menjadi salah satu kelompok non-Muslim dan penganut kepercayaan banyak dewa yang sangat sedikit di Pakistan. Bahasa yang mereka gunakan adalah Kalasha, bahasa Indo-Eropa yang kini terancam punah dan memiliki banyak kosakata khusus untuk menggambarkan salju, tanaman obat, dan lingkungan pegunungan. Rumah bertingkat dibangun dari kayu, batu, dan lumpur dengan atap datar, terhubung oleh jalur licin yang sering tertutup es. Bagian dalam rumah dipenuhi asap dari api yang diperlukan untuk bertahan hidup saat musim dingin yang bisa mencapai 5 derajat Fahrenheit. Namun asap tersebut juga merusak paru-paru dan mata. Bahaya alam di sekitar mereka termasuk macan tutul salju, beruang coklat, sungai gletser yang sangat dingin, serta longsor dan runtuhan salju yang sering terjadi. Pertanian dilakukan di teras lereng gunung dengan menanam gandum, jagung, dan kacang-kacangan. Teras ini harus terus diperbaiki karena hujan sering merusaknya. Hewan ternak meliputi kambing, domba, dan sapi. Tetapi menggembalakan pada musim dingin menjadi kegiatan yang berisiko tinggi. Makanan sehari-hari biasanya roti dari oven tanah liat, keju fermentasi, dan yogurt kental. Daging hanya dinikmati pada kesempatan tertentu. Kekurangan makanan musiman sering terjadi ketika persediaan musim dingin habis sebelum musim semi datang. Kepercayaan mereka bersifat animisme dan politeisme. Mereka percaya bahwa gunung, pohon,
dan air memiliki roh yang harus dihormati melalui upacara dan pengorbanan. Perempuan mengenakan gaun hitam khas dengan bordir cerah dan hiasan kepala kupas yang dipenuhi manik-manik dan kerang. Laki-laki memakai tunik wol tebal dan selimut hangat, berbeda dengan banyak budaya lain. Mereka menempatkan jenazah dalam peti terbuka di pegunungan yang disebut madruk, karena kematian dianggap sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Ancaman masa kini termasuk perubahan iklim yang mempercepat pencairan gletser dan meningkatkan risiko longsor salju yang mematikan. Tekanan dari luar untuk berpindah agama juga masih terjadi. Ditambah banyak anak muda yang pindah ke kota. Pariwisata juga berisiko mengubah ritual suci menjadi sekadar tontonan bagi pengunjung. Di lembah Dahanu di Ladakh, pada ketinggian sekitar 11.500 kaki, dikelilingi puncak gunung yang mencapai 23.000 kaki, terdapat wilayah gurun bayangan hujan. Pegunungan besar menghalangi awan sehingga hampir tidak ada hujan. Tanahnya dipenuhi batu dan debu yang tertiup angin kencang, membuat tenggorokan cepat kering dan kulit mudah pecah. Jalan menuju wilayah ini berupa jalan tanah militer yang berbahaya, dengan banyak lubang serta kendaraan rusak yang menjadi pengingat risiko perjalanan. Cerita lisan menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan tentara Alexander Agung dari sekitar 2.300 tahun lalu. Penelitian genetik dan ciri fisik seperti kulit lebih terang, mata hijau keabu-abuan, dan wajah yang lebih tegas membuat mereka berbeda dari penduduk sekitar. Mereka berbicara bahasa Drukpa yang memiliki banyak kata khusus untuk menggambarkan gurun, angin, dan sungai. Udara di wilayah ini mengandung sekitar 40% lebih sedikit oksigen dibanding permukaan laut. Orang yang belum terbiasa sering mengalami sakit kepala, mual, dan sulit tidur. Sinar matahari di ketinggian juga sangat kuat hingga dapat membakar kulit melalui pakaian dan merusak penglihatan. Musim panas membawa kalajengking dan ular. Sementara musim dingin dapat turun hingga di bawah -4 derajat Fahrenheit. Rumah dengan dinding tebal dibuat dari batu, lumpur, dan sedikit kayu untuk melindungi dari panas dan dingin ekstrem. Sumber energi utama adalah kotoran yak yang dikeringkan. Bahan ini terbakar perlahan, namun menghasilkan asap tebal yang memenuhi rumah. Sungai Indus menjadi sumber kehidupan utama bagi lembah ini. Seringkali hanya tampak seperti aliran kecil kecuali saat musim panas ketika gletser mencair. Pertanian barley dilakukan di teras yang dialiri air, dan tanaman ini menjadi bahan utama untuk membuat tepung campa. Teh mentega asin yang dicampur campa menjadi makanan pokok setiap hari. Yak memberikan banyak manfaat seperti susu, wol, daging, dan bahan bakar. Para penggembala memelihara anjing Tibetan Mastiff yang melindungi ternak dari serangan serigala pada musim dingin. Pandangan hidup mereka memadukan Buddhisme Tibet dan kepercayaan animisme. Dengan penghormatan besar kepada roh gunung dan sungai, mereka mengenakan beberapa lapisan pakaian wol untuk bertahan hidup. Perempuan memakai hiasan kepala tepi yang rumit dengan bunga, bulu, dan manik-manik. Jenazah biasanya dikremasi atau diletakkan dalam ritual pemakaman langit, sehingga dimakan burung pemakan bangkai sebagai bagian dari siklus alam. Tantangan masa kini termasuk perubahan iklim, yang membuat cuaca semakin tidak dapat diprediksi dan mencairkan gletser yang menjadi sumber air penting. Situasi geopolitik juga mempengaruhi kehidupan mereka karena wilayah ini dekat dengan perbatasan militer. Selain itu, tekanan pariwisata dan kepergian generasi muda ke kota semakin mengubah kehidupan tradisional mereka. 7 komunitas ini menunjukkan bahwa kecerdikan manusia tidak memiliki batas ketika harus bertahan hidup di lingkungan yang sangat sulit. Dari rumah pohon yang bergoyang, setinggi 130 kaki hingga pulau terapung dari tanaman. Dari desa yang dipahat di tebing hingga biara yang hanya bisa dicapai dengan tali. Semuanya menjadi bukti kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan alam yang keras. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari kisah bertahan hidup yang luar biasa ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kami selalu senang membaca cerita dari kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmati cerita ini. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.